Bapak dan Ibu pensiunan, kalau sampai hari ini status otentikasi di aplikasi Andal sudah muncul berhasil, tetapi saldo pensiun masih kosong, jangan langsung panik, tapi juga jangan cuma menunggu tanpa kepastian. Karena sampai 3 Agustus 2026, keluhan seperti ini ternyata bukan dialami 1 atau 2 orang saja. Cukup banyak peserta pensiun yang mengaku proses wajah sudah sukses, aplikasi sudah memberikan tanda berhasil, tetapi ketika rekening dicek, dana belum juga masuk. Di saat yang sama, beredar pula kabar soal kenaikan gaji, dana tambahan, bahkan pesan yang menyebut pencairan baru akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, sebelum Bapak dan Ibu terlanjur percaya kabar yang belum jelas sumbernya, ada 3 informasi penting yang perlu dipahami mulai hari ini, 3 Agustus 2026 sampai besok, 4 Agustus 2026. Kita juga akan membahas rincian gaji pokok serta tunjangan pensiunan golongan 3 supaya Bapak dan Ibu punya gambaran yang lebih jelas mengenai nominal yang seharusnya diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk seluruh Bapak dan Ibu pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, POLRI, serta keluarga di seluruh Indonesia. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, ketenangan, dan rezeki yang penuh berkah. Pembahasan kali ini penting, terutama bagi peserta yang masih menghadapi kendala pencairan pensiun bulan Agustus 2026. Informasi yang dibahas bersumber dari berbagai laporan peserta serta respons yang muncul melalui kanal media sosial PT Taspen, sehingga bisa Bapak dan Ibu jadikan bahan pembanding dengan kondisi yang sedang dialami sendiri. Sejak 1 Agustus 2026, PT Taspen bersama mitra bayar seperti Bank Himbara, Bank Pembangunan Daerah, dan kantor pos sudah memulai penyaluran pembayaran pensiun untuk periode Agustus. Sebagian peserta mengatakan pencairan berjalan normal, saldo masuk seperti biasa, dan tidak ada kendala berarti. Tetapi di sisi lain, ada peserta yang sampai 3 Agustus masih belum menerima pembayaran. Yang bikin bingung, beberapa di antaranya justru sudah melakukan otentikasi melalui aplikasi Andal, dan statusnya dinyatakan berhasil. Sebelum membahas masalah itu lebih jauh, Bapak dan Ibu perlu memahami dulu dasar nominal pensiun yang diterima. Untuk pembayaran Agustus 2026, besaran pensiun pokok masih sama seperti bulan sebelumnya. Pembayaran masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, yaitu regulasi yang menjadi dasar penyesuaian pensiun setelah kenaikan sebesar 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Sampai naskah ini disusun pada 3 Agustus 2026, belum ada regulasi baru yang secara resmi mengganti besaran pensiun pokok tersebut. Artinya, kalau nominal bulan Agustus sama dengan yang diterima pada Juli, itu bukan otomatis berarti ada kesalahan, pemotongan, atau pembayaran yang kurang. Besarnya pensiun tetap dipengaruhi golongan terakhir, masa kerja, serta jabatan sebelum memasuki masa purna tugas. Masalah yang ramai sekarang justru soal dana yang belum masuk meskipun otentikasi sudah berhasil. Salah satu peserta menyampaikan bahwa aplikasi Andal sudah menunjukkan status sukses, tetapi rekening tetap kosong. Ia kemudian mencoba menghubungi layanan pengaduan melalui WhatsApp. Yang membuatnya semakin bingung, layanan tersebut justru menyebut peserta belum melakukan otentikasi. Padahal di aplikasi statusnya sudah berhasil, dan prosesnya tidak bisa diulang kembali. Admin resmi Taspen kemudian meminta peserta mengirim pesan langsung atau direct message dengan melampirkan nomor peserta serta tangkapan layar dari kendala yang dialami. Peserta juga diminta menunggu balasan berdasarkan antrean laporan yang masuk. Ternyata kasusnya tidak berhenti di situ. Peserta lain juga mengaku mengalami hal serupa. Bahkan ada yang merasa jawaban dari layanan masih terlalu umum dan seperti jawaban template, sehingga belum langsung menjawab akar masalah yang sedang dialami. Ada pula peserta yang membagikan pengalaman bahwa dirinya akhirnya perlu melakukan enrollment atau pendaftaran ulang secara manual di kantor cabang bank pembayar. Jadi dalam kasus tertentu, status otentikasi digital yang berhasil ternyata belum otomatis membuat proses pembayaran terbuka apabila masih ada masalah pada sinkronisasi data atau status blokir. Keluhan lain datang dari keluarga peserta lanjut usia. Mereka bercerita orang tuanya sudah mencoba otentikasi beberapa kali sampai berhasil. Tetapi ketika rekening dicek, saldo tetap belum masuk. Di aplikasi bahkan muncul keterangan bahwa proses buka blokir gagal. Ketika mencoba mengulang otentikasi, sistem tidak mengizinkan lagi karena proses sebelumnya sudah tercatat berhasil. Nah, dari berbagai pengalaman itu, bisa dipahami bahwa kendalanya tidak selalu berarti peserta belum melakukan otentikasi. Ada kemungkinan status otentikasi memang sudah masuk ke sistem, tetapi proses pembukaan blokir atau sinkronisasi antara aplikasi Andal dan sistem mitra bayar belum berjalan sempurna. Akibatnya, tampilan di aplikasi sudah hijau atau berhasil, tetapi pencairan belum bisa diproses ke rekening. Karena itu, informasi penting pertama adalah jangan hanya menunggu kalau kondisinya seperti ini. Jika sampai 3 Agustus 2026 gaji pensiun belum masuk, padahal otentikasi sudah berhasil, Bapak dan Ibu sebaiknya mendatangi langsung mitra bayar yang biasa digunakan, baik Bank Himbara, Bank Daerah, maupun kantor pos. Jelaskan kepada petugas bahwa otentikasi sudah berhasil tetapi saldo belum masuk. Petugas dapat memeriksa status pembayaran di sistem, dan bila memang diperlukan, membantu enrollment atau verifikasi ulang secara manual.
Kalau hari ini belum memungkinkan datang karena jarak, kondisi fisik, atau keterbatasan waktu, usahakan ditindaklanjuti paling lambat 4 Agustus 2026 agar masalah tidak dibiarkan terlalu lama. Semakin cepat pengecekan dilakukan, semakin cepat pula diketahui apakah masalahnya ada pada status rekening, blokir pembayaran, sinkronisasi data, atau proses lain. Selain datang langsung, Bapak dan Ibu juga dapat menggunakan layanan resmi TaspenCare di nomor 1500919. Siapkan nomor peserta, kartu identitas, dan bila memungkinkan tangkapan layar yang menunjukkan status otentikasi berhasil. Dokumen seperti itu bisa membantu petugas memahami masalah lebih cepat. Yang paling penting, jangan menggunakan jasa orang lain yang menjanjikan bisa mempercepat pencairan dengan meminta uang. Prosedur resmi tidak mengharuskan Bapak dan Ibu membayar pihak ketiga untuk membuka dana pensiun. Kalau ada yang meminta data pribadi, PIN, kode OTP, atau meminta transfer uang dengan alasan mempercepat pencairan, sebaiknya langsung waspada. Sekarang kita masuk ke informasi penting kedua, yaitu soal isu kenaikan gaji pensiun. Belakangan kembali muncul pesan berantai di grup WhatsApp, media sosial, dan percakapan keluarga yang menyebut pemerintah akan segera menaikkan gaji pensiunan atau mencairkan dana tambahan. Ada juga pesan yang menyebut pencairannya akan dimulai besok atau beberapa hari lagi. Bapak dan Ibu perlu hati-hati. Sampai 3 Agustus 2026, berdasarkan materi sumber ini, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah ataupun PT Taspen mengenai kenaikan baru gaji pensiun untuk 2026. Pembayaran Agustus masih menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Jadi kalau ada pesan yang bilang besok cair kenaikan baru, ada tambahan khusus, atau klik link ini untuk aktivasi dana, jangan langsung percaya. Cek dulu ke kanal resmi. PT Taspen mengimbau peserta menggunakan aplikasi andal, situs resmi, akun media sosial Taspen yang terverifikasi, ataupun TaspenCare. Kewaspadaan ini penting karena momen pencairan pensiun sering dimanfaatkan untuk penipuan digital. Pelaku biasanya memakai kalimat yang bikin orang buru-buru, misalnya dana akan hangus, pencairan ditutup hari ini, atau peserta harus mengisi data untuk mendapatkan tambahan. Kalau informasinya meminta data pribadi atau transfer uang, itu justru harus dicurigai. Autentikasi wajah sendiri tetap penting dilakukan secara berkala. Tujuannya untuk memastikan penerima manfaat masih memenuhi syarat sehingga pembayaran dapat terus berlangsung. Proses tersebut menjadi bagian dari sistem layanan digital Taspen bersama mitra bayar. Sekarang kita lanjut ke informasi ketiga, yaitu mengenai rincian gaji pokok pensiunan golongan 3. Banyak peserta ingin tahu kisaran nominal agar bisa membandingkan dengan pembayaran yang diterima setiap bulan. Untuk golongan TRT-A, gaji pokok berada pada kisaran sekitar Rp1.740.000 hingga kurang lebih Rp3.500.000 tergantung masa kerja golongan. Golongan TRT-B bisa mencapai sekitar Rp3.700.000. Golongan RT-C dapat mencapai sekitar Rp3.800.000. Sedangkan golongan RT-D bisa mencapai sekitar Rp4.200.000 per bulan. Perlu dicatat, dua pensiunan yang sama berada di golongan 3 belum tentu menerima nominal identik karena masa kerja golongannya bisa berbeda. Di luar pensiun pokok, ada pula komponen tunjangan tertentu sesuai ketentuan. Salah satunya adalah tunjangan pangan atau yang biasa dikenal sebagai tunjangan beras. Dalam materi sumber disebutkan tunjangan ini setara 10 kg beras per bulan untuk setiap jiwa yang berhak dan dibayarkan dalam bentuk uang tunai dengan nilai dasar sekitar Rp72.420 per jiwa per bulan. Totalnya tentu bergantung pada jumlah anggota keluarga yang memenuhi syarat. Kemudian ada tunjangan suami atau istri sebesar 10% dari gaji pokok. Karena menggunakan persentase, jumlahnya otomatis berbeda antara satu peserta dengan peserta lainnya. Selanjutnya ada tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak yang memenuhi ketentuan, maksimal 2 anak. Anak tersebut harus belum menikah, belum mempunyai penghasilan sendiri, serta memenuhi batas usia yang ditentukan. Umumnya sampai usia 21 tahun, atau bisa sampai 25 tahun jika masih menempuh pendidikan formal. Jadi wajar kalau total pembayaran pensiun antara dua peserta yang sama golongan TRQ-C atau TRQ-D berbeda. Faktor pasangan, anak yang masih memenuhi syarat, dan masa kerja sangat memengaruhi jumlah akhir yang diterima. Kalau Bapak dan Ibu ingin memastikan nominal secara tepat, jangan hanya mengandalkan tabel umum di internet. Cara paling akurat tetap dengan memeriksa informasi pada aplikasi andal atau menanyakan langsung kepada petugas mitra bayar, karena kondisi masing-masing peserta tidak sama. Dari 3 informasi tadi, ada beberapa langkah yang paling penting untuk diingat. Pertama, kalau autentikasi sudah berhasil tetapi uang belum masuk, segera cek ke mitra bayar atau hubungi TaspenCare di 1500919. Jangan menunggu terlalu lama, terutama bila sampai 4 Agustus masalah belum selesai. Kedua, jangan mudah percaya isu kenaikan gaji ataupun dana tambahan sebelum ada regulasi dan pengumuman resmi. Kabar yang ramai belum tentu kabar yang benar. Ketiga, pahami bahwa nominal pensiun dan tunjangan bisa berbeda sesuai golongan, masa kerja, dan kondisi keluarga. Kalau setelah mendatangi mitra bayar masalah masih belum selesai, Bapak dan Ibu sebaiknya meminta nomor tiket pengaduan. Simpan nomor tersebut sebagai bukti bahwa laporan sudah masuk secara resmi. Kalau kemudian harus melakukan tindak lanjut lagi,
nomor tiket akan sangat membantu. Bagi peserta yang masih kesulitan menggunakan aplikasi andal, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dicoba. Pastikan aplikasinya sudah versi terbaru. Aplikasi versi lama kadang bisa mengalami kendala saat proses otentikasi wajah. Lakukan otentikasi di ruangan dengan cahaya yang cukup. Pastikan wajah terlihat jelas dan tidak tertutup masker, kacamata gelap, atau topi. Sistem perlu membaca wajah dengan baik agar proses berjalan lancar. Pastikan juga koneksi internet stabil. Kalau koneksi putus di tengah proses, ada kemungkinan status di layar terlihat berhasil, tetapi data belum tersimpan atau tersinkronisasi dengan sempurna. Kalau Bapak dan Ibu merasa kesulitan, jangan sungkan meminta bantuan anak, cucu, atau kerabat yang lebih terbiasa menggunakan smartphone. Tetapi ingat, jangan pernah memberikan PIN, password, ataupun kode OTP kepada orang yang tidak dipercaya. Beberapa kantor bank, mitra bayar, dan kantor pos juga biasanya memiliki petugas yang dapat membantu peserta lanjut usia. Jadi tidak perlu malu bertanya. Justru lebih baik meminta bantuan resmi daripada mencoba berkali-kali sampai membuat bingung sendiri. Proses otentikasi berkala pada dasarnya digunakan sebagai pembuktian bahwa penerima manfaat pensiun masih hidup dan masih berhak menerima pembayaran. Sistem ini bukan sesuatu yang benar baru. PT Taspen dan Mitra Bayar sudah menjalankan digitalisasi layanan dalam beberapa tahun terakhir sebagai upaya mempercepat pelayanan sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan pembayaran oleh pihak yang tidak berhak. Walaupun tujuannya baik, kita juga harus memahami bahwa perubahan ke sistem digital tidak selalu mudah bagi semua peserta, khususnya Bapak dan Ibu yang sudah lanjut usia. Karena itu, laporan resmi dari peserta sangat penting, agar kendala yang muncul bisa diketahui dan menjadi bahan perbaikan. Kalau pensiun Agustus sudah masuk, alhamdulillah, semoga digunakan dengan bijak dan membawa keberkahan bagi keluarga. Tetapi kalau belum masuk, jangan langsung menganggap dana hilang. Cek status otentikasi, hubungi layanan resmi, dan datangi mitra bayar bila diperlukan. Dan sekali lagi, jangan tergoda pesan yang menjanjikan kenaikan atau dana tambahan tanpa dasar yang jelas. Tunggu pengumuman resmi dari pemerintah, Kementerian Keuangan, atau PT Taspen. Terus pantau perkembangan pada 4 Agustus 2026, khususnya bagi peserta yang masih mengalami kendala autentikasi atau saldo kosong. Kalau ada perkembangan resmi, barulah informasi itu bisa dijadikan pegangan. Kalau informasi ini membantu, Bapak dan Ibu bisa membagikan pengalaman di kolom komentar. Apakah pensiun bulan Agustus sudah masuk lancar, atau masih tertahan walaupun autentikasi sudah berhasil? Pengalaman dari satu peserta bisa membantu peserta lain memahami bahwa mereka mungkin tidak sendirian menghadapi kendala yang sama. Hati-hati, tetap tenang, dan jangan ragu mengambil langkah resmi kalau ada masalah. Semoga seluruh proses pencairan pensiun Bapak dan Ibu berjalan lancar dan hak yang memang seharusnya diterima dapat masuk tanpa hambatan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.